Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wayuda, NIM 2018-151202. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Untuk yang pertama yaitu mengapa seorang guru perlu merencanakan pembelajaran dalam kelas. Karena perencanaan pembelajaran merupakan sebuah pedoman atau petunjuk guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Merencanakan pembelajaran juga sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Merencanakan pembelajaran juga memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Secara idealis, tujuan perencanaan pembelajaran adalah untuk menguasai sepenuhnya bahan ajar dan materi ajar suatu pembelajaran. Merencanakan pembelajaran memungkinkan guru untuk memilih metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran. Jadi, seorang guru sangat perlu untuk merencanakan pembelajaran dalam kelas. Karena untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mempermudah guru dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Merencanakan pembelajaran juga sangat penting bagi guru agar pada saat proses pembelajaran tidak mengalami hambatan dan tertata rapi dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Sebagaimana seorang guru harus mempunyai konsep-konsep dalam melakukan pembelajaran agar bisa diterima oleh siswa yang menerima materi pembelajaran dari kita. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu apa yang dapat saya rencanakan pada saat tahun ajaran baru. Yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran. Membuat rencana pembelajaran merupakan hal penting pertama yang harus disiapkan oleh guru dalam menyambut tahun ajaran baru. Karena seperti yang dijelaskan soal pertama, rencana pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam proses pembelajaran agar tertata dengan rapi dan benar. Yang kedua, mempersiapkan bahan ajar. Mempersiapkan bahan ajar merupakan hal penting kedua yang harus disiapkan saat tahun ajaran baru. Setiap bahan ajar biasanya terdiri dari materi, latihan, kuis, hingga konsep PR bagi siswa. Mempersiapkan bahan ajar sangat penting agar pada saat proses pembelajaran kita tidak kebingungan dalam menyampaikan materi yang harus diterima oleh siswa. Yang ketiga, merancang media pembelajaran. Merancang media pembelajaran bertujuan untuk menyesuaikan dan menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan. Jadi, yang harus kita siapkan yaitu merancang media seperti video, mungkin PPT, yang bisa mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu membuat kesan pertama yang menyenangkan. Biasanya para siswa masih malas-malasan saat tahun ajaran baru. Hal inilah tugas seorang guru untuk memberikan kesan pertama yang menyenangkan kepada siswa. Soal yang ketiga yaitu apa yang saya ketahui mengenai perangkat pembelajaran dan juga komponen-komponennya. Perangkat pembelajaran adalah kumpulan instrumen atau alat yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran
yang terdiri dari media, alat bahan, dan juga paduan. Penjelasan lain mengenai pangkat pelajaran yaitu pangkat pembelajaran merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran pada siswa di ruang kelas. Komponen-komponen pangkat pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu silabus. Silabus itu ibaratkan ringkasan dari kurikulum, karena di dalamnya terdapat target pencapaian, media, dan lainnya sebagainya. Komponen yang kedua yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam rangka pemberian pelayanan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu Prota atau Program Tahunan. Prota merupakan batasan materi yang harus diselesaikan dengan waktu yang tertera jelas dalam tabel program tahunan. Yang keempat yaitu Promes, program semester, merupakan gambaran distribusi materi selama 1 tahun. Yang kelima yaitu buku absen. Buku absen merupakan buku yang berisi sejumlah nama peserta didik dalam kelas yang kita bina. Yang keenam yaitu buku jurnal. Buku ini berisi beberapa catatan penilaian perilaku peserta didik selama proses pembelajaran dilaksanakan, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, buku penilaian. Buku ini digunakan untuk menyimpan data-data hasil evaluasi peserta didik. Yang kedelapan yaitu bundle portofolio. Bundle portofolio merupakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa dikumpul jadi satu bundle, biasanya digabung per kelas bahkan per individu. Yang kesembilan yaitu bank soal. Bank soal merupakan buku yang berisi tentang kumpulan dari sejumlah soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang ke-10 yaitu media. Dalam menyajikan pembelajaran, media menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Tentang media dibutuhkan inovasi kreativitas guru untuk menentukan media-media yang diperlukan dalam kaitannya dalam pokok-pokok pembahasan. Itulah merupakan komponen perangkat pembelajaran yang saya ketahui. Itu saja jawaban saya mengenai soal-soal UTS yang telah diberikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.